berdasarkan penampakan anak bulan tadi, maka seluruh saksi-saksi yang dipasang dari Sabang sampai Merauke dengan tiang-tiang teropong, saksi tersumpah. Itu saksi-saksi itu Pak, bukan saksi sembarang saksi itu. Saksi disumpah. Wallahi, tallahi, billahi, saya bersumpah bahwa yang saya tengok ini adalah anak bulan. Kalau saya berdusta berbohong, maka saya akan datang bulan. Mereka itu disumpah. Nah, jadi kita ikut saja saksi. Sudah ada saksi yang berkata nampak anak bulan, kita ikut. Setelah ditetapkan, dengan ini Menteri Agama mengumumkan, berdasarkan beberapa saksi yang tadi sore menampakkan anak bulan, melihat dengan nyata, saksi tersumpah, maka dengan ini diumumkan bahwa besok adalah puasa Ramadan hari yang pertama. Yang pertama, kita pun langsung ramai-ramai ke masjid sholat tarawih malam pertama. Ramadannya besok, malam ini sudah dihitung satu. Maka dalam perhitungan bulan Arab, bulan Qamariyah itu mana yang lebih dulu? Malam apa siang? Dalam penghitungan anak bulan Ramadan, mana yang lebih dulu? Malam apa siang? Malamnya dulu. Malam dulu satu, baru besok siangnya satu. Malamnya dua, besok baru dua. Sholat tarawih lah ramai-ramai di masjid. Sallu salat tarawih rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Yang 23 mazhab Syafi'i 23. Yang 8 tambah 3 11 rakaat sebagian mazhab. Dia pakai hadis dalam Sahih Bukhari. Riwayat tentang salat, Aisyah berkata Nabi salat 4 rakaat, yusalli arba'an 4, yusalli arba'an 4, yusalli salasan 3. Itu dalil mereka 4, 4, 3. Ada yang menyebut 11. Mazhab Syafi'i 23. Mazhab Maliki 36. Di Son'a, Yaman 100 rakaat. 11, 23, 36, 100. Tempat saya kuliah di Maroko, kalau pas malam 27 dari Isya sampai subuh gak berhenti-berhenti. Jadi kalau begitu berapa mazhab tentang tarawih ini? 11, 23, 36, 100, unlimited. Apa maksud Ustadz Somad cerita? Jangan kelahi. Kenapa zaman Imam Malik itu 36? Karena orang di Makkah asal habis 4 rakaat duduk istirahat mereka tawaf. Orang Madinah tak bisa tawaf. Bisa tawaf di Madinah? Mana bisa? Bukan ada Ka'bah di Madinah. Takkan tawaf keliling makam Nabi. Oleh sebab itu maka untuk supaya mengisi waktu kosong mereka tambah 2 rakaat pendek. Itulah maka di Makkah 23 rakaat, sedangkan di Madinah 36 rakaat. Kesimpulannya, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya Saya ulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas dikombinasikannya. Ayatnya pendek, rakaatnya sedikit. Ustaz Somad, imam kami ini ayatnya panjang. 1 malam 1 juz. Berapa rakaat? Ada yang 23, ikut. Ada yang 11 rakaat, ikut. Berkelailah orang dalam masjid. Yang satu mengatakan, kalau lewat dari 11 rakaat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Asal lewat 11 rakaat masuk neraka jahanam. Wah, kejam. Yang satu lagi pula mengatakan, kalau tidak 23 rakaat maka bukan tarawih. Akhirnya berkelahi dalam masjid. Dulu begitu. Alhamdulillah sekarang sudah tak kelahi lagi karena sama-sama tak tarawih. Ingat pantun Pak Sekda tadi. Masih ingat pantunnya? Kalau tuan pergi ke pekan, jangan lupa beli juadah. Tausiah tolong dengarkan supaya petunjuk dalam beribadah. Itu diingat, bukan asal pantun aja.
Dia asal dengar orang pantun tepuk tangan, kiki kiki kiki, tepuk tangan kiki kiki kiki. Bertanya apa isinya tadi? Entah. Isi pengajian ini supaya jadi tuntunan dalam beribadah. Tepuk tangan kiki kiki, tepuk tangan kiki kiki. Berhentian tuh ketawa. Lebih ngeri ketawa dia lagi kita tuh. Nah. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu ya begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat sing tusanu jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya wae sahabat kok Mustafa kan ning omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan ya tengok-tengok to ning musala. Lah ngono iku terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat sing nganggur-nganggur kan napa? Sesuai terkenal lho Nabi sebelum Ramadan bari ngisa iku nambah iso. Hari kedua tambah akeh, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah. Ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang, Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lah si alir ada yang muni 20. Itu mari perkara ada yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, sik kagian. Tapi ora geser loro. Mohon gue mau niki cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan madzhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma' secara tarik kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Kawa, ba'da zuhri kali. Berarti kira. Hitung wae lho Bos. 6 lho. Qabla al-asri kali. Berarti 8 to. Ojo hitung qabla maghrib mari ora pantes. Orang-orang mesti muakkadah. Terus qabla isya 10. Iku sing jan sunat napa? Maka. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial waktu Jiddin wa Tasmirin ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancut tali mondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak arah Ramadan 10 iku fi Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, "Lah nek damel salat jamaah pirang rakaat?" Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan. Lho Umar sahabatnya Nabi. Lho sak pinter-pintere ormas zaman akhir pinter Sayyidina Umar menang Kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha mulane kalau muni Kanjeng Muhammad kudu duwe Islam. Sak roroe wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Lu paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Wong Wahabi mlete ning ngono traweh iku pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV sak nduk. Mengare kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roh live kabeh nak Arab Saudi traweh
Tapi ngono ya roh, nek Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak takok apa oleh Gus balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepak cocok ya anu ora ya biasa padha wong alime ijtihad gampang. Akhirnya Umar mutusno pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma'alah. Nabi ngendikan as-sholat khairun mawdu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'aksir awatillah, sik jumlahe akeh, sik jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan satu salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam. Kowe ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunat. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Tipe gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ra batal senajan tinggal dah wong akeh. Ada sal kita dadi kiai ora tahu tahiyat ula. Wah. Takok balam wah. Lah tapi piye wae kan vonis Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira ora darane aku untuk Muhammad aku wong alim pokoke sampeyan setakok. Jenenge Muhammad aku wong alim ngawur ya. Nah wong alim kudu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong sedurunge NU sedurunge napa? Wong alim coba dorong-dorong NU ta napa? Mesti aja pintum. Wong alim yo ngalim maca hadis Sahih Bukhari Muslim langsung pol netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten motok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar ditutup. Goblok. Aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya sing Dina Umar iku makmum lho. Karena Ubay kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang pren. Lan kula wingi poso niku maca muslim. Kula biasane nak poso maca muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan, soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan itu sepun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan fakih-fakih berlebihan. Mahbuban inda qaumi yang dicintai. Wong khusune dinggon rapati banyak penggemar, wong khusyuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk, kadang dituthuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota.
Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum, kowe ora alim ora gelem. Alasan iku opo? Biasa saja. Saya itu, ini cerita yang ngaji Muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis Muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusolli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan. Itu tengah-tengah itu dipapa Sayyidina Ali mbek Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Dipapa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, tengah-tengah hadis ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir, mundur. Ketika ta'akhir, Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ana salat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadar ini salat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah napa? Salat. Mulane nek fikih terus dibagas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakrin, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulane suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang ngimami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu yang kuat sekali berdasar hadis. Sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian itu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi salat paling afdal awal waktu. Paham nggih, Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadhi hajat. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Besok apa kan? Tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Gitu kan? Ini kan itu kan? Si tinggal tenan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin ainul yakin tenan. Mengke sampean tak cerita. Sing imam niku Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat sing guri-guri golongane Ruhin Mustafa kan ra trimo nek Rasulullah dimami. Abdurrahman. Wong dimami Abu Bakar ora trimo meneh dimami sinten? Duh dikeploki. Abdurrahman terus dene yang ngerti nek Rasulullah terus dan. Bareng terus nganti salat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Masa sampean percaya kula niku sing sinau kathah. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tuku kitab ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuku ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ya ora kelar. Nah, kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno le. Kliru meneh, nah ya ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Melarat ya ora gelem napa. Lah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah akhirnya rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu cara kiai saiki tersinggung lho. Kiai saiki ning jedek santrine maju teko karep. Kurang ajar santriku gak pamit. Apik tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi loh, bapak mau ngimami masjid kalau menangi, ngimami pondok ya menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nak jamaah dhuwur jam 12 5 menit.
Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri ku biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai ne wae iso meneng imam wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terus dia ngerti. Lah kowe ngerti nek Rasulullah, ya kok ora mundur ke Abu Bakar. Ben tau ngimami Abdul Qadir. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk Fadilah Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik, dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin cerita kok wah kali-kali. Pada zaman Umar bin Khattab, ini sahabat ketika meriwayatkan ini, mereka punya kebiasaan ini, sudah paham. Dilakukan, diikuti Rasulullah. Ya. Pindah hadisnya, Al-Bukhari nomor hadis 2009 plus 2010. Al-Bukhari nomor hadis 2009 dan 2010. Di kitab Darul Hadis yang warnanya merah, ada birunya atau hijaunya sedikit, ya. Itu di jilid kedua halaman 62. Perhatikan. Sahabat terbiasa meniru sifat salat Nabi, terutama dua imam besar tadi, baik Abdullah bin Mas'ud ataupun Ubay bin Ka'ab dan sahabat yang lain. Tibalah di masa Umar karena belum dijelaskan ketentuan pelaksanaannya, yang dimaksudkan ataukah berjamaah ataukah sendirian. Karena Nabi 3 hari pertama pernah berjamaah. Nabi datang, sahabat ikut. Hari berikutnya tambah banyak, hari berikutnya tambah banyak. Sehingga Nabi memutuskan saya sholat di rumah. Bukan ingin melarang jamaah, tapi khawatir sholat itu jadi wajib. Disenangi Allah jadi wajib. Di poinnya, yang diprioritaskan berjamaah poinnya. Ya. Cuma karena khawatir menjadi wajib, Nabi kembali ke rumahnya. Ya. Dari sini, sampai ke zaman awal Umar bin Khattab, terlihat orang mengambil kesimpulan beda-beda. Ada yang menyimpulkan berjamaah, begitu masuk masjid, ada sebagian berjamaah. Sebagian sendiri-sendiri. Jadi nggak beraturan. Ya. Ada yang berjamaah di pojok kanan, jamaah kiri, di belakang sendirian, ya masing-masing. Umar tidak nyaman melihat itu. Saya persingkat saja di dua hadis ini, nomor hadis 2009 dan 2010 di Al-Bukhari. Kemudian Umar berinisiatif berijtihad. Dikembalikan kepada ketentuan yang pertama, yang 3 hari Nabi di masjid itu, ya. Masya Allah, dihimpun jadi satu, semua mesti di masjid berjamaah, yang sanggup ke masjid. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Disitulah mulai pertama kali kembali orang-orang ke masjid. Yang jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Ubay, saya tadi sudah ceritakan, Masya Allah. Karena beliau sangat disukai bacaannya oleh Nabi, tahu sifat salat Nabi, diimami 11 rakaat. Dan persis sifat salat Nabi. Ya. 1 rakaatnya panjang, dan 2 rakaat yang pertama mulai terus disempurnakan ayat-ayatnya. Besoknya jamaah mulai menurun. Karena nggak kuat berdiri. Akhirnya dilihat oleh Umar, kenapa begini? Oh, nggak kuat berdiri, terlalu lama berdirinya. Umar melihat lagi bagaimana caranya supaya mereka tetap berjamaah ke masjid. Suratnya tetap sama jumlahnya, misal 30 juz juga. Ya, 30 juz, tapi kuat berdirinya. Maka Umar kemudian mendalami hadis yang di Muslim tadi nomor hadis 749, yang saat Nabi menyampaikan salatul laili matna, ya, salat malam minimal 2. Tidak ada batas, tapi kalau fajar mau datang segera witir 1 rakaat. Jelas sampai sini? Maka Umar menempuh cara, misal kalau 5 juz 4 halaman dibaca dalam 1 rakaat, rakaat pertamanya maksudnya, orang kecapean berdiri bagi 2, jadikan 2 rakaat. Masih? 5 juz 4 halaman bagi 2, ya, kira-kira lah, dikira-kira saja 2,5 juz misalnya, 2,5 juz 2 halaman misal, ya. Jadi setiap 1 rakaatnya 2,5 juz, tapi konsekuensinya rakaat bertambah, ya.
Yang satu menjadi 2. Mengambil dasar dalil tadi. Ya. Karena Nabi 10 tadi, 10 kan? Ya. Kemudian beliau lakukan itu di tiap rakaatnya, bacanya cukup panjang, dibagi 2 oleh Umar. 10 kali 2 berapa? 20. Dari situlah kemudian jumlah rakaatnya ditambah, tapi bacaannya tetap sama. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Jadilah kemudian dari situ 20 rakaat plus witirnya. Kadang 1, kadang 3. Sampai sekarang itu diabadikan di Mekah dengan 23 rakaat. Karena presiden yang minta, khalifah yang minta, semua sahabat ikut. Semua sahabat ikut pada masa itu. Tapi tidak menafikan yang 11 itu. Karena nanti ada yang kembali juga 11. Ya. Nah karena itu, kita simpulkan, kalau ada orang yang menunaikan 20 rakaat, sebetulnya misi pertamanya, bukan ingin memperbanyak jumlah rakaat, misi pertamanya. Ya. Awalnya supaya kuat berdiri dengan jumlah bacaan yang sama dibacanya seperti Nabi. Ya. Jadi kalau Nabi baca 30 juz misalnya, 20 rakaat pun 30 juz juga. Cuma supaya berdiri nggak kelamaan dibagi 2 ya, jumlah bacaannya. Jelas sampai di sini? Nah. Yang di Madinah, aduh, lama juga berdirinya. Imam Malik mengusulkan sudah tambah lagi 36. Masya Allah, ada yang kurang juga 40. Perhatikan para sahabat, tabi'in, salafus soleh, para ulama, mereka ketika ingin menambah rakaat pun motifnya bukan ingin cepat-cepat. Motifnya itu bagaimana sholatnya seperti Nabi, masih panjang juga, bisa dikejar dan tidak keluar dari ketentuan yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi inilah asalnya di zaman Umar kenapa 11 bisa menjadi 20 dan seterusnya. Di Madinah sampai sekarang 36 ya. Kita mempertahankan yang 11 karena itu bagian dari sifat sholat nabinya dari sisi jumlah rakaat, maka tidak ada persoalan di sini. Yang 11, yang 20, yang 36 bahkan 40 silahkan, tapi poin utamanya tunaikan dengan tarawih. Jadi aneh kalau yang 11 rakaat selesainya jam setengah 9 ya, yang 20 rakaat jam 8 sudah selesai. Itu aneh namanya, ya aneh. Tapi lebih aneh lagi sudah sedikit pengen cepet, ya. Nah,